Apa dia mau melahirkan? Aduh, banyak sekali orang di sini. Melahirkan di sini? Tidak malu apa? Katanya dia dari Universitas Huaking. Hah? Tidak ada gedung pengajaran. Tidak ada asrama. Tidak ada kantin. Sudah 10 bulan, bahkan tidak ada yang bisa ditemukan. Periksa semua informasi personel. Harus temukan dia. Ah, 2128 hari. Aku melihat langit di luar penjara. Mama, kita akhirnya keluar. Lily, Mama minta maaf padamu. Hanya dengan membiarkanmu tumbuh di dalam, Mama bisa melindungimu. Bersama Mama, Lily sangat senang. Itu dia. Itu dia. Mana orangnya? Kejar dia. Mana orangnya? Kok hilang? Tolong aku. Ada yang mengejarku. Pintar sekali bermain. Terus cari dia. Terima kasih. Nona ini. Tindakanmu barusan. Bisa kulaporkan polisi. Kau mau apa? Kembalikan. Berani kau? Kenapa wajahmu sepanas ini? Diberi obat? Tidak akan mati. Akan mati. Kalau begitu, cepatlah. Lakukan tindakan pencegahan. Aku tidak akan punya keturunan. Siapa namamu? Nanti ku beritahu. Berhenti. Berhenti. Presdir PI. Tuan kedua sedang mengajukan permohonan pengurangan hukuman di penjara. 7 tahun lalu dia berani memberiku obat. Sekarang, biarkan dia tidak pernah keluar. Lanjutkan banding. Baik, Presdir PI. Oh ya, Nyonya Besar sepertinya ada urusan mendesak dengan Anda. Beliau meminta Anda untuk segera kembali sekarang. Shen Yu, kenapa kau tidak mati saja di penjara? Untuk apa kau datang? Semua gara-gara kau, anak durhaka. Kau membunuh anak keluarga Xie, membuatku tidak bisa menikah dengan keluarga Xie. Menjadi nyonya kaya, wanita murahan sepertimu, memang seharusnya tidak keluar. Aku wanita murahan? Yang murahan itu Shi Hoji. Dia pantas mati. Waktu itu kau berhasil kabur. Kali ini, lihat saja bagaimana kau bisa kabur. Hanya bisa mencari perhatian dari wanita. Kalau berani, bunuh saja aku. Mana tega aku membunuhmu? Gadis Universitas Huaking. Aku belum pernah main-main dengannya.
Ini semua karena kau, wanita murahan, menggodanya. Akan kubunuh kau. Aku menggodanya? Apa dia pantas? Hanya wanita murahan sepertimu yang akan bersekongkol dengan keluarga Xie dan menuduhku pembunuhan berencana. 7 tahun. Aku mendekam di sana selama 7 tahun penuh. Kau benar-benar ibu kandungku. Ayahmu sudah lama meninggal. Aku membawa beban sepertimu. Akhirnya ada yang mau denganku. Kau menghancurkan semuanya. 7 tahun? Apa artinya 7 tahun? Kau seharusnya mati. Jangan ganggu ibuku. Ibu, ini anakmu? Ini pasti hasil perbuatanmu di penjara dengan seorang pria, kan? Kau, pegang saja anak murahan ini dan tunggu mati. Orang seperti kalian berdua, seharusnya kau membusuk, makan sisa sayuran busuk di tumpukan sampah. Tenang saja. Kami pasti akan hidup lebih baik daripada parasit sepertimu. Andai Lily punya ayah, dia pasti bisa melindungi ibu. Lily, ayahmu itu? Aku ini mantan napi, anak yang kulahirkan untuknya. Apa dia bisa menerimanya? Yin Nian, aku sudah membuat janji untuk pemeriksaan di rumah sakit pria Chris. Kita pergi hari ini. Ini ramuan yang kubuat dari Master TCM Sang untuk mengatasi kemandulan. Pasti manjur. Cepat minum. Bu, jangan terlalu khawatir. Nak, kapan kau akan membawa menantu perempuan pulang? Kau tidak bisa karena satu wanita tidak menyentuh wanita lain selama 7 tahun. Lain kali akan kuberitahu. Aku akan menemukannya. Universitas Huaking. Dihukum karena pembunuhan tidak disengaja, sekarang sudah bebas. Pekerja keras, bisa Tidak melakukan apa lulus. saja. Dan punya catatan kriminal. Maaf, Anda tidak memenuhi standar perekrutan kami. Resume ini, jika bisa lulus dengan lancar, Pergi. Siapa yang mau mantan napi sepertimu? Sungguh sial. Mama, kamu tidak apa-apa? Lily, Mama tidak apa-apa. Mama pasti akan dapat pekerjaan. Grup PI selalu menjunjung tinggi prinsip kemampuan karyawan di atas segalanya. Saat ini, kami membuka banyak lowongan pekerjaan, mengundang individu yang ambisius untuk bergabung dengan tim kami untuk menciptakan masa depan yang cerah bersama. Grup PI adalah perusahaan. Siapa yang tidak bisa direkrut grup PI? Kamu yang pernah di penjara. Maaf. Lily lapar ya? Mama, Lily tidak lapar. Lily main di sana sebentar ya. Mama akan segera dapat pekerjaan. Halo, maaf. Apa kalian butuh petugas kebersihan? Pergi, pergi, pergi. Dengan riwayatmu itu, aku takut kamu mencuri lepel. Bisakah kamu membantuku melamar lagi? Aku bisa melakukan apa saja. Dia? Aroma tubuhnya sangat familiar. Tidak perlu. Terima kasih. Presdir Pei. Dia, seorang yang punya catatan kriminal, ingin melamar sebagai petugas kebersihan perusahaan. Ini sangat tidak sesuai dengan citra perusahaan. Biar saya usir dia sekarang.
Tidak perlu. Saya akan pergi sendiri. Citra Grup PEI bergantung pada kekuatan perusahaan dan kemampuan karyawannya. Menindas seorang wanita justru merusak citra perusahaan. Kamu dipecat. Presdir PI, maafkan saya. Satpam, Presdir PI, mohon jangan pecat saya. Presdir PI, bawa dia untuk proses pendaftaran karyawan. Terima kasih. Tunggu sebentar. Siapa namamu? Siapa namamu? Nanti saja ku beritahu. Shen Yu. Mama semangat. Tiga, 4. 5, 6. Tujuh. Ayo pergi. Halo, Ayah. Halo, Ayah. Kenapa banyak sekali anak-anak? Yin Nian, apa kamu tidak punya keturunan? Mereka semua adalah anak-anak dari cabang keluarga. Pilih salah satu untuk dibesarkan sebagai pewaris. Ibu juga bisa punya cucu. Bu, jangan bikin masalah. Kalau begitu, sekarang pergi dan cari wanita yang selalu kau inginkan itu. Cepat. Nak, pilih satu. Biar ibu tenang. Kalian semua, perkenalkan diri kalian. Aku juara pertama Olimpiade Matematika. Aku juara pertama Bahasa Inggris. Aku bisa main golf. Aku bisa menulis kode. Aku bisa main piano. Aku bisa berkuda. Aku bisa menginjak mesin jahit. Apa? Menginjak mesin jahit? Wah, anak ini kok mirip sekali dengan Yin Nian waktu kecil? Kalau begitu, dia saja. Kalian semua, keluar. Terima kasih, Paman. Mulai sekarang, dia adalah ayahmu. Aku nenekmu. Aku cuma makan 2 potong coklatmu. Apa aku harus jadi anakmu? Ini, aku kembalikan. Aku tetap mau cari ayahku sendiri. Ayahmu kemana? Aku tidak tahu. Aku juga belum pernah ketemu ayahku. Paman, bisa bantu carikan ayahku? Ayahmu namanya siapa? Aku tidak tahu namanya siapa. Tapi aku punya barang peninggalannya. Lily. Mama, Dia anakmu? Ya. Maaf, mengganggu. Siapa ayah anak ini? Sudah meninggal. Presdir PEI, bunganya dirawat cukup bagus. Taruh beberapa pot di kantor Anda, ya? Maaf. Anak saya alergi serbuk sari. Kami permisi dulu. Siapa yang suruh bawa bunga masuk? Tidak tahu Presdir kalian alergi serbuk sari? Semua bunga di kantor ini, singkirkan semuanya. Siap, siap, siap. Aneh juga. Anak ini, sama sepertimu, alergi serbuk sari juga. Paman tadi kasih aku sepotong coklat yang enak banget. Lily kembali padanya. Mungkin hidupnya akan lebih baik. Nah, Lily, sudah bilang terima kasih pada Paman? Sudah, Paman itu punya 6 anak kecil di rumahnya. 6 anak? Iya, mereka semua memanggilnya ayah.
7 tahun, 6 anak. Hei, itu dia. Senyu, Hadir. Dia benar-benar pernah dipenjara, ya? bagaimana dia bisa dipenjara? Masih muda begini. Badannya Jorok sekali. sudah begitu, punya anak pula. Dasar wanita murahan. Dimanapun tidak lupa bertelur. Siapa tahu dia punya penyakit kotor. Kami tidak mau tinggal bersama orang seperti ini. Apa ada asrama kosong lain di sini? Kalian tinggal di sini. Toilet. Mau tinggal atau tidak, terserah. Kalau tidak mau, pergi sana. Mantan napi sepertimu mencari pekerjaan pasti sulit, kan? Sudah ada tempat tinggal, itu sudah bagus. Mama, ini kamar pribadi. Tidak seperti dulu kita berdesakan. Lily. Nanti Mama pasti akan membuatmu tinggal di rumah besar. Aku percaya Mama. Mama pasti Mama yang paling hebat di seluruh dunia. Di sini dan di sana. Bersihkan semuanya sampai bersih. Maaf. Tidak apa-apa. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian membiarkan Shen Yu bekerja sendirian? Asisten Chen, Anda salah paham pada kami. Kami sedang mengajarinya agar terbiasa dengan pekerjaan. Potong gaji sebulan. Presdir PI. Mulai sekarang, Shen Yu hanya bertanggung jawab membersihkan kantorku. Mulai sekarang, Shen Yu hanya bertanggung jawab membersihkan kantorku. Baik, Presdir PI. Terima kasih. Gaji kami sebulan. Semua gara-gara si cewek gatel Senyu ini. Beri dia pelajaran. Maaf ya, tidak melihat. Mama, Lily, ada serbuk sari di sini. Cepat pergi. kalian tidak boleh mengganggu Mama. Lily, dengarkan Mama. Cepat lari. Semua gara-gara kau, dasar cewek gatel. Gajiku sampai dipotong. Lily, kau tidak apa-apa? Bukan cuma merayu pria. Makanya kau masuk penjara, kan? Sudah direhabilitasi masih tidak tahu diri. Berani-beraninya kau mau merayu Presdir PI agar membelamu, ya kan? Shen Yu, kenapa belum bersih-bersih? Mungkin ada halangan. Mama jangan sedih. Mama masih sangat cantik. Lily, Kalian ingin tahu kenapa aku di penjara? Kalian ingin tahu kenapa aku di penjara? Terdakwa Shen Yu, pembunuhan tidak disengaja. Dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Segera laksanakan. dasar cewek gatel. Berani-beraninya kau memukulku. Jangan ganggu Mama. Kau tidak boleh mengganggu Mama. Kenapa kalian masih diam saja? Serang dia bersama. Kau tidak
tidak boleh mengganggu Mama. Rambut saja belum tumbuh semua. Kau mau melindungi ibumu? Minggir sana. Lily, Biarkan aku keluar. Lily sesak sekali. Lily tidak bisa bernapas. Lily alergi. Aku harus menyelamatkannya. Kumohon, tolong selamatkan anakku. Mama. Lily. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tolong anakku. Dia alergi. Berbahaya. Lily, Mama datang. Cepat bawa ke rumah sakit. Selama ini, kenapa kamu tidak mencariku? Kamu sudah ingat? Apa alergen pasien? Serbuk sari. Dia alergi serbuk sari. Pasien mengalami syok anafilaksis. Tekanan darahnya turun. Apakah ini alergi genetik? iya. Genetik. Sekarang sudah melewati masa kritis. Nanti, pastikan untuk menjauhi alergen. Terima kasih, dokter. Lily alergi serbuk sari, sama seperti saya. Dia anak saya. Lily bukan anakmu. Anak siapa dia? Bukan urusanmu. Lepaskan saya. Saya mau menemui Lily. Ada apa denganmu? Saya mau menemui Lily. Saya akan minta asisten Chen untuk menjaga anak itu. Kamu periksa dokter dulu. Ini jelas dipukul orang. Apa ini KDRT? Memukul orang sampai seperti ini, apa kamu masih manusia? Tenang saja, KDRT itu melanggar hukum. Saya akan segera melaporkannya ke polisi untuk menghukum si brengsek ini. Bukan. Saya jatuh sendiri. Apa dia mengancammu? Jangan khawatir. Dia. Bos saya. Maaf, Operasi darurat. Perawat jaga, tolong bantu. oleskan obat ini padanya. Tidak perlu. Jangan bergerak. Apa saya menyakitimu? Maaf, saya akan pelan-pelan. Saya mencarimu selama 7 tahun. Sudah kubilang, aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak perlu. Aku, Maukah kau menikah denganku? meskipun anak itu bukan anakmu, kau tetap ingin menikah denganku? Orang yang ingin kunikahi adalah kau. Tidak ada hubungannya dengan anak. Kita sudah dewasa. Presdir Pei tidak perlu terus memikirkan masa lalu. Sudah 7 tahun. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang, aku hanya ingin hidup tenang bersama Lily. Aku. Nak, ibu sudah membuat janji dengan Master TCM Sang untukmu. Ingatlah untuk memeriksakan diri. Mungkinkah aku punya anak? Dengan kondisi tubuhmu sekarang, kemungkinan tidak punya keturunan mencapai 99%.
Presdir PI, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Jika tidak habis, aku akan membuat kalian lenyap dari kota Haicheng. Presdir PI. Jika ini dimakan, bisa membunuh orang. Makan. Apa aku membuatmu takut? Mereka membuatnya sangat kotor. Bagaimana aku bisa membersihkannya? Aku akan suruh mereka menjilat sampai bersih. Aku beri kamu libur 2 hari. Kamu istirahat yang baik dengan Lily. Terima kasih. Setelah mereka selesai makan, langsung kirim ke biro inspeksi. Baik. Aku suruh kalian kembali ke asrama untuk istirahat. Kenapa malah ke toilet? Ini asrama kami. Kalian tinggal di tempat seperti ini. Kalian tinggal di tempat seperti ini. Aku dan Mama sudah senang ada tempat tinggal. Apa kamu tidak mengatur akomodasi untuk mereka? Biasanya, kami akan mengatur akomodasi untuk karyawan. Mungkin ada masalah di tengah jalan. Panggil manajer asrama kemari. Baik. Kenapa tidak beri mereka asrama? Presdir PI. Dia itu mantan napi. Siapa yang berani sekamar dengannya? Ditambah lagi bawa anak kecil. Berisik sekali. Bisa mengganggu kerja kami besok. Presdir PI. Meskipun mereka diizinkan masuk, mereka tetap akan dikucilkan. Aku dan Lily. Sudah cukup ada tempat tinggal. Anda tidak perlu khawatir. Perusahaan kami. Bukankah ada rumah fasilitas khusus untuk ibu-ibu? Betul. Peraturan baru perusahaan. Aku akan mengantar kalian melihatnya. Wah, rumah ini besar sekali. Mama, dari sini bisa lihat Menara Mutiara Oriental. Kalian yakin ini asrama karyawan? Yakin. Ini adalah kebijakan baru perusahaan. Fasilitas perusahaan kami adalah yang terbaik di seluruh kota Haicheng. Tanda tangani kontrak ini, kalian bisa langsung menempatinya. Mama, sofa ini kelihatannya nyaman sekali. Kalau begitu, kita tidak perlu tidur di lantai lagi. Mama, rematik Mama tidak akan sakit lagi. Terima kasih. Selamat menempati. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Presdir PI. Apa ada hal lain? Aku tinggal dekat sini. Tidak perlu terburu-buru. Aku tinggal di seberang. Kalau ada apa-apa, kau bisa langsung mencariku. Kenapa mobilnya belum datang? Aku akan terlambat. Naik mobil. Tidak perlu, Presdir PI. Busnya akan segera datang. Terlambat, gaji dipotong 100. Sampai jumpa nanti. Presdir PI. Saya datang untuk bersih-bersih. Selama 7 tahun ini, aku membeli 365 cincin. Tidak ada yang sebanding dengan yang kau bawa pergi. Kehangatan cincin itu. Sudah kugadaikan. Kau bohong. Bagus. Kembalikan ke pemilik aslinya.
Shen Yu, menikahlah denganku. Presdir Pei, aku sangat berterima kasih padamu, tapi aku harap kita bisa menjaga jarak. Kita bukan orang yang sama. Dasar wanita murahan, kau benar-benar bebas lebih awal dari penjara. Dasar wanita murahan, kau benar-benar bebas lebih awal dari penjara. Ya, aku bebas lebih awal dari penjara. Tapi kau tidak akan pernah melihat putramu lagi. Dasar wanita murahan. Kau harus membayar nyawa putraku. Aku akan membunuhmu. Dasar pembunuh, kenapa kau bisa hidup normal? Masih tinggal di rumah sebagus ini? Iya, aku yang mantan napi saja bisa hidup seenak ini. Menurutmu, kalau Shi Haoji tahu dia di alam baka sana, apa dia tidak akan mati penasaran? Dasar wanita murahan. Akan kubunuh kau. Kalau begitu, lakukan saja. Biar kau juga merasakan rasanya mendekam 7 tahun di sana. Mama. Lepaskan Mama. Dari mana datangnya anak sialan ini? Lily. Mama, jangan ganggu Mama. Sayang, main di sini dulu. Ya, Mama ada urusan yang harus diselesaikan. Sekarang juga, pergi ke makam adikku, dan bersujudlah meminta maaf padanya. Bagaimana kalau aku saja yang mengantarmu bertemu adikmu sekarang? Kau berani menyerangku. 7 tahun. Aku sudah berkali-kali memikirkan. Kalau tidak ada keluarga Xie, tidak ada wanita murahan itu, aku akan berada di mana sekarang? Mungkin aku akan melanjutkan S2, atau mungkin punya pekerjaan yang bagus, dan sama sekali tidak berada di tempat gelap gulita ini. Menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Jangan membuat dirimu seolah-olah kau adalah korban. Xiao Jie menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Kau membunuhnya. Kau adalah iblis. Dia menyukaiku. Jadi aku pantas dilecehkan secara brutal? Diperkosa secara brutal? Kau baik-baik saja? Siapa yang ikut campur? Sialan. Benar-benar wanita murahan yang tidak bisa hidup tanpa pria. Baru keluar penjara, sudah menggoda gigolo lain. Kau berani menendangku. Apa kau tahu wanita yang kau lindungi itu bukan hanya mantan napi, tapi juga wanita jalang? Kalau tidak bisa bicara baik-baik, jangan bicara. Kau berani memukul ayahku? Kau tahu siapa dia? Perlukah membuang 2 sampah ini? Terima kasih. Jika kalian berani mengganggunya lagi, Grup Pei tidak keberatan membuat kalian menghilang dari kota Haicheng. Pei, Grup Pei. Kau Presdir Pei? Presdir Pei, Shen Yu itu mantan napi. Kenapa kau melindunginya? Kenapa kau melindunginya? Mantan napi. Kalian hanya perlu tahu. Dia adalah istriku, Pei Yinian. Tenang saja. 2 orang itu tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih. Kau membantuku lagi. SRF yang mereka katakan. SRF yang mereka katakan. Presdir Pei, ini urusanku. Kau sudah melewati batas. Kau salah paham. Maksudku, aku tidak peduli. Masa lalumu tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku harap, masa depanmu ada hubungannya denganku. Kau. Paman, mau bawa ibuku kemana? Anak kecil tidak mengerti urusan orang dewasa. Kita mau kemana? Kantor catatan sipil. Apa? Kantor catatan sipil. Menikah. Presdir Pei, sepertinya aku tidak pernah setuju untuk menikah denganmu, kan? 7 tahun lalu, aku sudah bilang padamu, aku akan bertanggung jawab padamu, bukan karena rasa bersalah, tapi... Ini adalah
Aku bisa memberimu dan Lily perlindungan terbaik. Menikah denganku adalah solusi terbaikmu sekarang. Kau benar. Tapi aku tidak butuh. Di kota Haicheng, tidak ada yang berani menyentuh orangku. Anggap saja kau memanfaatkanku. Menikahlah denganku. Bisa. Kau sama sekali tidak perlu melakukan sejauh ini untukku. Perlu. Aku lancang. Naik mobil. Nanti kantor catatan sipil tutup. Kalian berdua mau cerai? Tidak, kami mau menikah. Silakan daftar. Kalian berdua sudah tes kesehatan pranikah? Belum. Sebaiknya lakukan. Aku ingin kau tenang. Kesehatan Nona ini sangat baik. Masalah Tuan ini cukup serius. Kesulitan untuk punya anak sangat besar. Tidak apa-apa, kita sudah punya anak. Apa kamu tidak menganggap Lily seperti anak kandungmu? Tentu saja tidak. Kelihatannya, Anda benar-benar mencintainya. Jangan khawatir, Nona. Dengan pengalaman saya sebagai dokter selama lebih dari 20 tahun, saya jamin, pacar Anda itu, selain tidak bisa punya keturunan, dalam aspek lain, dia sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Bukan itu maksudku. Ayo, kantor catatan sipil akan tutup. Ini kartu bankku. Mulai sekarang, Nyonya yang pegang. Kamu tidak perlu begini. Nanti, aku akan minta asisten Chen untuk mengubah semua properti atas namaku menjadi atas namamu. Saham grup PI juga ada bagianmu. Kamu tidak perlu begini. Tidak perlu membagi hartamu setengah hanya karena kita menikah. Ini adalah hal paling dasar antara suami istri. Aku hanya ingin kamu merasa aman. Ini adalah dukungan yang kuberikan padamu. Ayo, pulang. Mama, apa Mama sudah menikah dengan Paman PI? Lily, apa kamu bisa menerima Paman PI? Presdir PI, Anda mau pindahan? Oh. AC di rumahku rusak. Bisa aku menumpang sebentar? AC rusak? Kenapa tidak telepon perusahaan servis? Kamu tidak punya nomor telepon? Biar aku teleponkan. Mama, Ada apa? apa Mama sudah menikah dengan Paman PI? Betul. Kalau begitu, apa Paman PI, ayahnya Lily? Anak-anak lain, ayah dan ibunya, tinggal bersama. Kenapa Mama tidak tinggal bersama Paman PI? Kenapa? Tapi, Lily. Tidak ada tapi-tapian. Kebetulan AC di rumah Paman PI rusak. Sudah diputuskan begitu saja. Ayah dan ibu memang seharusnya tinggal bersama, hal sepele begini aja harus aku yang ngajarin Om Pei. Cepat masuk sini. Lily, kamu suka Om Pei nggak? Suka dong. Om Pei orangnya hebat banget. Bisa lindungi Mommy juga. Kalau Om Pei jadi ayah Lily, pasti bagus. Kalau gitu, Mommy kasih tahu Lily satu rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya, ayah Lily itu
Sudahlah. Sekarang belum waktunya untuk memberitahu kalian. Shen Yu. Presdir Pei. Kontrak ini bagian hukum bilang ada risiko yang terlewat mereka nggak bisa selesaikan. Coba lihat. Di sini. Ada selisih 0,25 di sini yang bikin seluruh proses pengeluaran dan kerugiannya membengkak. Memang benar begitu. Presdir Pei. Nyonya dulu mahasiswa Universitas Huaking. Mau saya selidiki kenapa dia dipenjara? Nggak perlu. Jika dia mau. Aku ingin dia memberitahuku sendiri. Beritahu Departemen Pemasaran untuk rapat, agar masalah serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik. Rapat kali ini adalah mengenai kontrak keluarga Fu. Terakhir, saya ingin mengajukan satu pertanyaan krusial mengenai kesalahan kali ini. Perhitungan CLV membutuhkan 3 poin utama. Poin-poin apa sajakah itu? CLV apa? Belum pernah dengar. Bukankah ini masalah teknis tingkat tinggi? Mana mungkin kami tahu? Belum pernah dengar. Tidak ada yang bisa menjawab. Perlu menggabungkan tingkat retensi pelanggan, tingkat diskonto, dan kontribusi pasar tahunan rata-rata. Manajer pemasaran sepertiku saja tidak bisa menjawab. Dia seorang petugas kebersihan, mana mungkin bisa menjawab? Betul. Dia pikir masalah ini semudah membersihkan toilet. Jawabannya. Benar. Mana mungkin? Bukankah dia seorang petugas kebersihan? Shen Yu, kau mengingatkanku pada pepatah di dunia keuangan. Pepatah apa? Alfa sejati. Di pasar beta manapun, bisa menghasilkan keuntungan berlebih. Hebat sekali. Ya, bahkan petugas kebersihan grup PI pun punya kemampuan seperti ini. Untuk apa kau kemari? Kak Yinian, tentu saja aku kemari untuk magang denganmu. Grup PI tidak bisa menampung putri keluarga Lin sepertimu. Kak Yinian, kau tidak mungkin tidak memberi sedikit pun muka pada keluarga Lin, kan? Lagi pula, aku juga membawa kontrak besar. Loh. Terserah kau. Berapa banyak kejutan lagi yang tidak ku ketahui? Presdir Pei, aku sudah selesai bersih-bersih. Aku pergi dulu. Rapat selesai. Terima kasih, Paman.
Tidak apa-apa. Kalau Lily belum terbiasa, bisa panggil paman dulu. Paman? Kenapa paman juga punya cincin giok seperti ini? Mama dulu juga punya yang seperti ini. Ini memang punya mamamu. Tapi mama bilang ini punya papa. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Lily bilang, cincin giok ini punya papanya. Bukankah cincin giok ini kuberikan padamu? Waktu itu Lily ribut ingin mencari papa. Jadi aku pakai cincin giok ini untuk membujuknya. Lily, kenapa makan roti? Mama akan segera membuatkan makanan enak untukmu. Presdir PI. Stempel perusahaan Anda tertinggal di rumah. Stempelnya tertinggal? Aku akan ke rumahmu. Istriku sedang libur hari ini. Tidak nyaman ada orang luar masuk. Kau sudah menikah? Ini urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah meminta istriku untuk mengantarkannya. Mohon tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Kita bisa menunggu. 10 menit. Apa kakak ipar tahu tempat ini? Bagaimana kalau aku menjemputnya saja? Kamu datang untuk mengantar stempel. Kenapa kamu yang mengantar? Bukankah kamu petugas kebersihan? Presdir PI ada di kantor mana? Tolong antarkan aku ke sana. Wanita itu mana? Apa? Itu loh, yang entah pakai cara apa, menggoda Kak Nian untuk menikah. Si jalang itu. Kamu tahu dia siapa? Tidak tahu. Stempel ini sangat dibutuhkan Presdir PI. Tolong Nona Lin minggir dulu. Kamu cuma petugas kebersihan. Berani-beraninya menceramahiku? Tidak berani. Nona Lin, aku pergi dulu. Kamu petugas kebersihan bau? Berani-beraninya mengabaikanku? Kamu berani memukulku? Aku ini nona besar keluarga Lin, teman masa kecil Pei Inian. Kamu yang duluan memukul. Aku nona besar, memukul petugas kebersihan sepertimu. Ya sudah, pukul saja. Apa kamu percaya kalau aku suruh Kak Inian memecatmu? Halo, boleh saya tanya Presdir PI? Ada di kantor mana? Presdir PI sudah 10 menit. Diam. Maaf, Nona besar. Stempel ini sangat penting. Jika sampai mengganggu kerjasama, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Yang sedang membahas kontrak di ruang rapat adalah ayahku dan kakak Inian. Menurutmu siapa yang akan mereka salahkan? Bahkan jika negosiasi kontrak tertunda, semua kesalahan hanya akan ditanggung olehmu sendiri. Apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja? Kakak Inian, dia menggangguku. Diam. Ayah, lihat wajahku. Yue, dia adalah adikmu yang tumbuh bersamamu. Kenapa sekarang kau malah melindungi seorang petugas kebersihan? Izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Shen Yu, istri saya. Apa? Dia istrimu? Bukankah dia petugas kebersihan? Stempelnya sudah kubawakan. Lain kali ingat untuk membawanya sendiri. Pembatalan kontrak. Jangan, Yinian. Yue tidak tahu apa-apa. Aku akan menyuruhnya minta maaf pada nyonya. Cepat minta maaf. Maafkan aku, kakak ipar. Aku tidak tahu itu kau. Tapi siapa sangka, istri Presdir Grup PI adalah seorang petugas kebersihan? Setidaknya aku sudah menjalankan tugasku dan tidak merugikan Grup PI. Kau! Jika Nona Lin tidak menyadari kesalahannya, maka kontrak sebelumnya juga akan dibatalkan. Lihat apa yang kau perbuat.
Selamat pagi, Nyonya. Nyonya, pekerjaan ini benar-benar menyia-nyiakan kemampuan Anda. Apa kau tidak terbiasa dengan ini? Sedikit. Aku tidak ingin kejadian kemarin terulang lagi. Aku akan mengumumkan identitasmu di perusahaan. Presdir Pei, istrimu adalah petugas kebersihan. Ini bukan hal yang membanggakan. Kau tidak perlu. Shen Yu. Bakat dan kemampuan bisnismu tidak seharusnya disia-siakan. Aku tidak ingin menerima perlakuan istimewa apapun. Aku hanya memberimu kesempatan. Sisanya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku pernah di penjara, punya catatan kriminal. Yang bisa kulakukan hanya bersih-bersih. Saat wawancara, aku sudah bilang, Grup PI melihat kemampuan seseorang, bukan yang lain. Nyonya, Anda sebelumnya sudah menunjukkan kemampuan Anda. Grup PI tidak akan menyia-nyiakan bakat siapapun. Tapi aku juga menghargai pilihanmu. Karyawan magang melihat ijazah. Karyawan magang melihat ijazah. Nyonya, bisa lapor ke Departemen Pemasaran dulu. 4. Pulang kerja. Shen Yu, Nona Lin, ada apa? beberapa hari tidak bertemu dari petugas kebersihan. Berubah jadi karyawan magang. Kamu benar-benar punya cara. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Aku sudah mencari tahu dengan jelas. Kakak Yin menikahimu hanya karena tanggung jawab. Lagi pula, anakmu sama sekali bukan anak kandung Kak Yin. Dia cuma anak haram. Jaga mulutmu. Anakku bukan anak haram. Bukan anak haram. Kalau begitu, coba bilang siapa ayah kandung anak itu. Ku dengar baik-baik keluarga Pei tidak akan pernah menerima anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Apa hubungannya denganmu? Shen Yu, kau dan anak harammu cepat atau lambat akan diusir dari keluarga Pei. Halo. Apa? Kau bilang anak ini bukan anak Presdir Pei? Nona Lin, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. Kalau dihitung waktunya, anak ini seharusnya milik Xiao Jie. Tuan masih punya mata keluarga Xie punya penerus. Beritahu aku semua tentang Shen Yu. Dan aku punya cara mengusirnya dari grup Pei. Lalu, Jangan bergerak. Cepat. Kau yang merayuku. Kenapa kau baik sekali padaku? Karena kamu Shen Yu. Karena aku sebaik ini padamu, bolehkah aku mengajukan permintaan kecil? Oke. Katakan. Permintaan apa? Nanti. Jangan panggil aku Presdir Pei lagi. Oke. Lalu panggil apa? Selain Presdir PI. Apa saja boleh, asal bukan Presdir PI. Baik, bos. Kamu. Presdir PI. Ada masalah.
Ada yang menyebarkan berita bahwa Nyonya adalah seorang pembunuh. Opini publik tidak akan memengaruhi grup PEI. Tapi ada yang merundung Nyonya di internet. Atas nama grup PEI, kirimkan surat peringatan hukum kepada mereka. Dalam 2 menit, tidak boleh ada berita tentang Shen Yu di internet. Siap. Presdir PEI, akhir-akhir ini beredar di internet berita tentang pernikahan rahasia Anda dengan Shen Yu. Apakah itu benar? Mengapa Anda memilih Menikah dengan seseorang yang punya catatan kriminal? Tentang pasangan saya yang seorang pembunuh, apakah Anda tahu? Nama Shen Yu, bagi saya, selamanya tidak bersalah. Shen Yu. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Pei Nian, jika aku memberitahumu tentang 7 tahun itu, apakah kamu masih akan menerimaku? 7 tahun itu sangat menyedihkan. Apakah kamu akan percaya padaku? Aku akan selalu percaya padamu. 7 tahun lalu, ibuku kenal Shi Guoquan. Dia ingin menikah dengan keluarga Shi. Putra Shi Guoquan melecehkanku. Mereka pura-pura tidak melihat, membiarkannya. Dia bahkan ingin memperkosaku. Ibuku tahu kebenarannya. Tapi dia menuduhku sengaja membunuh. Aku dihukum 7 tahun karena pembelaan diri berlebihan. Di penjara, aku tahu aku hamil. Jadi aku melahirkan Lily. Apa kamu keberatan? Shen Yu. Cincin yang dulu tidak mau kamu pakai itu. Sekarang mau kamu pakai. Aku mau. Terima kasih juga karena kamu mau percaya padaku. Maafkan aku. Aku terlambat. Tidak ada yang mau percaya. Mereka bilang aku menggoda pria. Bilang aku berpakaian minim. Bilang aku murahan. Aku hanya membela diri. Kenapa semua bilang aku salah? Maafkan aku. Kalian siapa? Mau apa kalian? Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kalau bukan karena darah yang mengalir di tubuhmu, sama seperti Shen Yu, aku ingin membunuhmu. Shen Yu, apa dia yang menyuruhmu datang? Dasar wanita jalang. Kalau bukan karena mulutmu masih berguna, aku pasti akan membuatmu tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, pastikan dia bisa bicara di hari itu saja. Bawa dia. Baik. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini. Kau terlihat sangat bahagia saat itu. Itu saat aku baru masuk Universitas Huaking. Masa depan yang cerah, masa depan yang indah, sampai... Ini bukan salahmu. Aku akan membuat mereka yang menyakitimu membayar mahal. Pergi sana. Shen Yu, kamu masih punya muka kembali ke perusahaan? Sebagai karyawan grup PEI, kenapa aku tidak bisa kembali? Masalah catatan kriminalmu itu hampir menghancurkan grup PEI. Grup PEI tidak akan terpengaruh hanya karena masalah kecil ini. Kakak Yin Nian, dia itu seorang pembunuh. Bagaimana bisa seorang pembunuh menjadi istri presdir grup PEI? Ini akan sangat buruk bagi opini publik grup PEI. Betul, Presdir PEI. Anda juga harus lebih memikirkan perusahaan. Puluhan ribu karyawan grup PEI bergantung pada Anda. Presdir PEI, jangan sampai karena seorang wanita, Anda menghancurkan grup PEI. Menghancurkan kita semua. Sepertinya para pemegang saham sekalian,
sudah terlalu nyaman duduk di posisi mereka, sampai berani mengaturku. Kakak Yin Nian, kami ini semua demi kebaikan grup PEI. Terima kasih atas perhatian Nona Lin. Tapi mungkin Anda akan kecewa. Apa maksudmu? Coba lihat opini publik di internet sekarang. Kasus pembunuhan tidak disengaja Shen Yu telah selesai disidangkan ulang. Bukti-bukti sudah cukup menyatakan Shen Yu dipenjara secara tidak adil 7 tahun lalu. Kompensasi kerugian mental sebesar 1,65 juta yuan. Kalian semua dengar, kan? Istriku tidak bersalah. Ini, bagaimana mungkin? Kau terus-menerus bilang demi kebaikan grup PEI, tapi malah menyebarkan rumor tentang istriku di internet, menjelek-jelekkan grup PEI. Nona Lin, apa maksudmu? Kak Yin Nian, aku tidak sengaja. Demi ayahku, maafkan aku kali ini, ya? Terlambat. Lin Yuewe, apa yang sudah kau lakukan? Cepat pulang. Jangan mempermalukan diri lagi. Dan kalian, Presdir Pei, kami hanya terlalu khawatir. pecat mereka dari grup PEI. Baik. Shen Yu, sekarang tidak ada orang di perusahaan. Pekerjaan mereka. Serahkan semuanya padaku. Baik. Tolong aku. Tolong, kumohon, tolong. Lin Qiu Hong. Ibu tahu ibu salah. Maafkan Mama, ya. Aku dihukum 3 tahun penjara karena kesaksian palsu. Berikan Mama surat pernyataan maaf. Aku mohon padamu. Aku tidak mau dipenjara. Kau ingin aku memberikan surat pernyataan maaf agar hukumanmu diringankan? Aku beritahu kau, itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, aku ini ibumu. Aku sudah susah payah membesarkanmu selama 20 tahun. 20 tahun ini membuatku semakin yakin. Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Sejak hari kau sendiri yang menjebloskanku ke penjara. Kau bukan ibuku lagi. Kau. Bawa dia ke biro inspeksi. Baik. Aku akan hidup dengan baik bersama Lily. Dan menjadi ibu yang baik. Kau Shen Yu? Nyonya Yo. Di dalam sini ada 8 miliar. Mama, nenek tidak menyukai kita lagi, ya? Anda ingin saya pergi dengan uang ini? Ambil uang ini. Kumohon, jangan tinggalkan putraku. Sudah 30 tahun, baru kali ini aku punya menantu perempuan. Dan tiba-tiba punya cucu sebesar ini. Ini benar-benar kabar baik yang luar biasa. Apa uangnya terlalu sedikit? Aku sudah menyiapkan hadiah lain untukmu. Kumohon jangan tinggalkan Yin Nian. Ini perhiasan yang baru saja kubeli. Cahaya kunang-kunang. Hanya ada satu set di seluruh dunia. Sangat cocok untukmu. Ini adalah kunci keberuntungan yang kubuat oleh pengrajin bernilai miliaran. Semoga Lily selalu aman dan sehat. Ini adalah baju pasangan ibu dan anak yang kusiapkan untuk kalian. Menantu perempuanku cantik. Cucuku imut. Kalian pasti terlihat bagus memakainya. Aku juga sudah menyiapkan puluhan properti untuk kalian. Ngomong-ngomong, aku membelikan beberapa taman hiburan untuk Lily. Ini terlalu mahal. Kami tidak bisa menerimanya. Kamu adalah menantu keluarga PEI. Ini memang hakmu. Tapi, ini adalah niat baik ibu. Terimalah. Lily mau jalan-jalan sama nenek? Mama, boleh aku jalan-jalan sama nenek? Pergilah. Aduh. Anak baik. Andai saja ini benar-benar anak Yin Nian. Nenek hati-hati. Anak keluarga Xieku tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayah. Siapa sangka Shen Yu bisa membalikan kasusnya? Bahkan keluarga Lin juga bangkrut. Aku akan membawa anak Xiao Jie pergi sekarang. Tapi Presdir PEI. Ibu sangat menyayangi Lily. Jangan khawatir. Aku tidak khawatir. Aku ingin jujur padamu. Sebenarnya, Lily itu
Mama, ada 2 orang asing datang. Mereka mau merebut Lily. Kenapa menangis? Akulah kakekmu. Aku akan membawamu pulang agar kamu diakui sebagai anggota keluarga. Lepaskan aku. Aku mau mama. Lily bilang dia tidak mengenalmu. Lepaskan dia. Lily, Mama. apa yang kalian lakukan? Lepaskan Lily. Dasar wanita beracun. Melakahi anak keluarga Xie adalah kehormatan bagimu. Itu kehormatan bagimu. Kamu tidak membiarkannya kembali ke keluarga Xie. Kamu hanya ingin membalas dendam pada kami. Anak keluarga Xie? Lily bukan anak Xiaoji. Kalau bukan anak Xiao Jie, lalu anak siapa lagi? Presdir Pei, lihatlah wanita jalang Shen Yu ini. Dia punya banyak pria, sampai tidak tahu siapa ayah anaknya. Orang sepertimu, bagaimana bisa pantas menikah ke keluarga Pei? Presdir Pei, bisnis besar keluarga Pei. Apakah akan diwariskan kepada anak keluarga Xie? Menguntungkan keluarga Xie. Anak Shen Yu adalah anakku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Presdir Pei, sebesar apapun kekuasaanmu, dan ingin jadi penampung sisa orang lain, kau tidak bisa menghentikan kami untuk mengambil kembali keturunan keluarga Xie. Kalian benar-benar sudah gila. Berani-beraninya kalian menculik anak. Lily, Mama, Lily sakit sekali. cepat ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu pada Lily, Kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku sudah menyuruh orang untuk melakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, kami akan membawa Lily pergi. Pasien kehilangan banyak darah. Stok darah di bank darah tidak cukup. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah B? Bisa langsung transfusi darah? Dokter, pakai darahku. Aku kakek anak ini. Apa kau tidak punya pengetahuan medis sama sekali? Kami tidak menyarankan transfusi darah dari kerabat dekat. Pakai darahku saja. Golongan darahku sama dengannya. tidak. Jangan ambil darahnya. Selamatkan Lily dulu. Baik, ikut aku. Tidak. Jangan ambil darahmu. Kau adalah ayah anak ini. Apa katamu? Lily adalah putra kandung Yin Nian. Periksa semua data karyawan grup Pei. Karyawan bergolongan darah B segera datang untuk donor darah berbayar. Tidak mungkin. Anak itu pasti anak Hao Jie. Dasar jalang. Kau masih mau menipu kami? Dia sama sekali tidak pernah menyentuhku. Tetap saja tidak mungkin anak Presdir Pei. Kalian waktu itu bahkan belum saling kenal. Urusanku dengan istriku. Apa urusanmu? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini hasil tes DNA kalian. Menunjukkan tidak ada hubungan keluarga. Kau, Berani-beraninya kau menindas orangku di depanku. Presdir Pei, saya. Lily sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Untuk apa kalian masih di sini? Saya akan pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang. Kau baik-baik saja? Kenapa kau membohongiku? Mengatakan Lily bukan anakku? Aku tidak ingin kau menerima kami karena tanggung jawab. Shen Yu, apa kau tahu? Betapa aku ingin merawatmu dan Lily? Anak bodoh, kami tulus menyukaimu. Menyukai Lily. Pasien sudah melewati masa kritis. Pindah ke ruang rawat biasa untuk observasi. Jangan pergi. Berpura-pura kuat selama 7 tahun. Sekarang baru tahu lelah? Lily membutuhkanku. Kau juga membutuhkanku. Lily, Mama, aku tidak mau dibawa pergi orang jahat. tenang, Lily. Mama tidak akan membiarkanmu dibawa pergi orang jahat. Mama, ini di mana? Ini rumah Papa.
Papa? Paman Pei itu papa? Betul. Dia papamu. Asyik, Lily punya papa. Dan itu Paman Pei. Papa yang hebat. Sekarang kita cari papa. Mau? MMM. Papa. Nenek. Anak baik. Kita sekeluarga akhirnya berkumpul. Ayo makan. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih punya penyesalan. Aku sudah lama mencarinya. Kukira hilang. Ternyata ada padamu. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu. Tapi, Lily, aku tetap ingin berusaha menjadi ibu yang baik. Sebelum menjadi seorang ibu, pertama-tama kamu harus menjadi dirimu sendiri. Baru setelah itu menjadi siapapun bagi orang lain. Mama. Mama, selamat wisuda.